Fun fact jurusannya Mas apa? Fun fact, oke. Fun fact jurusan informatika. Internetnya paling kenceng sih ITS. Loh beneran, kalau misal kayak sekarang nih lagi liburan ya, temanku kan ada beberapa yang masih ke jurusan. Nah itu tuh kecepatannya bisa sampai 1 giga per detik. What? Jadi kalau kamu download film, biasanya film kan cuma 500 MB ya. Setengah itu detik. Set gitu, udah selesai. Itu kalau lagi kosong ya, kalau normal sih paling 300 Mbps kayaknya. Oke. Lumayan cepat. Terus kamu juga bisa, kamu nggak perlu ngekos sih kalau jadi anak informatika, karena baju cukup kamu masukin koper, kemudian kalau kamu jadi admin lab, ya udah kamu bisa tidur di lab, mandi di jurusan, ya kan, makan di luar kayak biasa, terus ganti baju di situ di lab gitu. Cuma itu dulu sih, pergantian rektor udah nggak boleh nginep lab lagi. Iya, setahu aku udah nggak boleh nginep. Oke, aku kasih situ. Tapi emang beneran boleh nginep pas sampai bawa koper gitu? Iya, temenku ada yang nggak punya kosan. Oh, jurusanku. Tapi cuma 1-2 anak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenalin, nama aku Faca, dan video kali ini sesuai judulnya lagi, aku mau tanya-tanya seorang mahasiswa dari Teknik Informatika ITS, jurusannya Teknik Informatika kan, dia angkatan 2017. Dan ini tuh bakal menginspirasi banget sih, aku aja terinspirasi. Kalian harus nonton sampai habis, karena sampai terakhir dan bahkan yang bagian akhirnya itu yang paling kalian harus dengar. Oke, itu aja spoiler dari aku. Nanti juga bakal jelasin tentang laptop dan lain-lain. Oke, selamat nonton. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Ya, boleh. Apa aja nih? Kenalan dulu nih, nama, jurusan, asal, gitu. Sama jurusan asal, oke. Oke, nama Azam Jihadul Haq, bisa dipanggil Azam atau Ciul. Karena kita tahu kan ya, terms jihad itu agak gimana gitu kan. Biar lebih berbaur, makanya namanya Ciul kayak gitu. Terus asal dari Surabaya. Cuman sekolahnya pindah-pindah sih. SD itu Surabaya Sidoarjo, SMP-nya di Malang, SMA di Tangerang Selatan, terus kampusnya balik lagi ke Surabaya. Untuk jurusan saat ini informatika angkatan 2017. Oke. Kenapa nih Mas Azam, kan udah pindah-pindah, kenapa balik lagi ke ITS? Apa yang menarik dari ITS itu? Jadi sebenarnya kalau teman-teman SMA aku selalu dari tahun ke tahun kalau nggak UI ITB. Kayak ITS itu karena emang rata-rata karena kuliah, karena SMA-nya di Tangsel ya rata-rata orang-orang Jabodetabek yang soalnya di sana kayak gitu. Nah kenapa balik ke ITS? Pertama karena rumahku masih di Surabaya. Terus kedua, dibanding UI sama ITB, ITS itu masih bersaing gitu. Tapi bersaingnya tidak seketat di UI atau ITB. Karena ya kita tahu kan, UI ITB itu seakan-akan kamu orang pinter masuk UI ITB itu jadi orang biasa-biasa setengah-setengah gitu loh. Jadi kayak, dan sedangkan ketika kita nggak tahu ya, kalau di aku kan memang ngincer informatika gitu kan. Kalau di informatika bahkan anak SMK aja bisa ngalahin anak kuliah gitu. Jadi tidak sebegitu pengaruh ke pekerjaan. Tapi kalau misal dibandingin PTN sama PTS yang nggak terkenal, misal itu ya tetap PTN lah. Jadi aku mikir ke situnya, dan
karena orang tua di Surabaya, circle kenalan-kenalan kan banyak di Surabaya dan Jawa Timur kan. Nah harapannya lebih enak di Surabaya sih, karena udah ada misalnya temennya bapak, temennya ibu yang misalnya kita butuh apa-apa kan lebih mudah. Terus ya udah 6 tahun merantau ya pengen balik ke rumah sih kayak gitu. Oke. Nah terus nih Mas Azam itu katanya emang ngincer informatika. Nah kenapa milih teknik informatika? Ada apa sih di teknik informatika itu? Oke. Sebenarnya sebelumnya aku tuh ngincer teknik mesin. ITS. FTMD ITB. Oh ITB. Iya FTMD ITB dulu. FTMD ITB sama namanya itu IMEC, jurusan IMEC di Tohoku University, Tohoku di Jepang waktu itu. Udah tes SIT, udah tes IELTS. Alhamdulillah waktu itu IELTS cukup lah, dapat 6 waktu itu. Untuk SIT-nya dapat berapa ya lupa. Pokoknya bisa lah buat daftar. Nah, tapi kan itu teknik mesin, karena emang backgroundku dulu Olimpiade Fisika. Nah, tapi waktu itu ada Fisik Kampus. Jadi aku visit kampus ke ITS waktu itu. Sama kakak-kakak kelas aku minta dikasih tahu teknik mesin, teknik kimia, sama informatika waktu itu. Aku ke teknik mesin kan, pertama ke teknik kimia. Ada beberapa kakak kelasku di teknik kimia gitu. Aku tanya-tanya di teknik kimia gimana, laboratoriumnya gimana. Ternyata ya laboratoriumnya ya kayak laboratorium gitulah pada umumnya ya. Ada gelas-gelas reaksi sebagainya. Terus kerjanya gimana, buat lapra tiap minggu kan, tulis tangan gitu kan, kayak oke. Nah terus lanjut ke mesin. Nah jurusan yang saya idam-idamkan gitu kan. Waktu masuk ke mesin ITS gitu kan, labnya langsung bengkel, gitu kan. Langsung bengkel. Nah pas aku masuk ke labnya, ternyata bukan dibawa ke lab tapi ke bengkel. Nah di situ aku bingung, mas waktu itu, mas ini maksudnya gimana gitu kan, emang ini labnya mana gitu kan, loh ini labnya gitu kan. Itu aku masih ingat banget, ada mobil Fortuner, pintunya itu bolong gitu. Entah aku nggak tahu kenapa warna mesin bolongin pintunya, cuman itu Fortuner warna putih dan itu pintunya bolong gitu. Kotak sih, emang bolongnya bagus, kotak gitu. Cuman aku bingung. Terus ini lab apa? Oh ini lab mesin gitu kan. Terus ada lagi lab apa waktu itu? Energi kalau nggak salah. Pokoknya penuh dengan oli, penuh dengan debu hitam gitu kan, dan kayaknya nggak nyaman gitu. Di situ kayak aku langsung down gitu. Waduh, kalau aku kuliah mesin apa kayak gini ya? Iya. Tapi kan nggak tahu kan dalam perspektif kayak mesin ya di lab yang bersih gitu kan, kayak di pabriknya Toyota atau apa kan kita taunya gitu. Habis itu kebetulan sebenarnya aku nggak ada rencana ke informatika, cuman ada kakak kelasku yang di informatika juga nawarin gitu kan, gimana mau nggak ke informatika gitu kan. Cuman tempatnya agak mojok di belakang informatika itu. Kita sebelahan. Kita waktu itu kumpulnya di Panarukan. Gitu. Ya udah jalan. Nah kalau yang di mesin kayak gitu, di teknik kimia kayak gitu, informatika juga buat kaget sih. Kok kayak nggak ada apa-apa. Ketika aku masuk lab ya udah cuman isinya apa? Ruang kelas, bangku, AC, udah itu doang. Naik ke lantai 3 labnya pun aku kira lab apa gitu. Ternyata labnya cuman kayak lab komputer gitu, jajaran komputer sama bangku sama AC, udah gitu doang. Jadi sebelumnya aku bingung, ini kenapa ada bengkel, ini kenapa ada alat-alat aneh ya kan. Waktu masuk informatika, kok malah nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, dan tapi aku sukanya bersih. Aku suka bersih. Kamar mandinya itu bersih, cleaning service-nya juga kayaknya rajin sih tiap hari. Jadi aku malah terkesannya di situ gitu kan, bersih. Terus setelah itu aku berkunjung ke salah satu teman bapak,
tanya informatika itu prospek kerjanya apa sih gitu. Sebenarnya selain informatika juga tuh waktu tes itu disaranin ini teknik sipil waktu tes psikotes gitu loh, psikologi itu. Nah, teknik sipil ya aku itu orang arsitektur ITS juga, pekerjaan juga di sipil gitu, di perumahan, pembangunan apa ruko gitu kan. Ya walaupun hasil tesku mengacu ke sipil, cuman berdasarkan pengalaman bapak ayah itu kamu kayaknya nggak cocok deh ke sipil gitu kan. Terus diceritain tuh kerjanya gini, kamu harus datang ke lapangan ya kan, ngecekin ngecornya gimana, betonnya gimana. Dan ya aku kan emang kurang suka kerja lapangan ya, panas-panasan, debu-debu itu kurang suka. Jadi juga gitu. Akhirnya ya udah akhirnya ke informatika, dan terus aku ada tahu revolusi industri 4 lalala dan semacamnya, tentang robotika, tentang internet of things, tentang artificial intelligence kan, baca kan, research kan. Terus kok kayaknya menantang. Pertama aku suka karena kita cukup duduk di depan komputer. Terus kemudian kedua, lapangan pekerjaannya luas banget dan bisa masuk ke segala bidang. Misal aku suka ke pendidikan, ya udah aku IT di pendidikan. Misal aku suka di bidang pertanian, ya udah IT di pertanian. Jadi kayak ya aku bisa masuk ke mana aja gitu loh. Dan itu akan sangat menguntungkan ketika passion kita kan berubah. Misal aku pengen sana kayak gitu sih. Informatika. Oke, makasih banyak buat penjelasannya, pengalaman dulu pas nyari jurusan ya Mas ya. Nah, aku mau tanya nih Mas, di jurusan teknik informatika ITS itu belajarnya apa aja sih Mas? Apakah sebelum masuk harus jago coding, JavaScript dan lain-lain, atau gimana? Ya, itu pertanyaan, selalu pertanyaan. Iya. Selalu pertanyaan semua orang yang nggak pernah masuk informatika. Betul. Nah sebenarnya, aku beruntung, aku ada kakak kelas. Mas, nggak pernah ngoding mas. Ngoding itu mas. Aku cuma tahu ya dengan rumus-rumusnya waktu itu. Nah kata kakak kelasku, informatika itu cuma logika, nggak ada yang harus dihafal, nggak ada yang harus apa. Aku nggak ngerti apa sih maksudnya gitu kan. Logika atau itu kan nggak iso. Tapi memang ternyata dalam kenyataannya informatika itu lebih ke matematika. Makanya jika teman-teman punya background olimpiade matematika atau jago matematika terus masuk ke informatika, itu cocok banget sih. Karena jurusan matematika ITS pun ya, itu ada peminatan tentang algoritma. Jadi jatuhnya malah memakan fieldnya matematika gitu. Terus fisika, let's say fisika pun ada jatuhnya ke informasi, ada ketika ada perhitungan kayak gitu. Bahkan teknik kelautan aku ada kakak kelas teknik kelautan, dia itu tugas akhirnya pakai AHP. Kalau dengar ya, AHP itu kayak analytical kalau salah. Nah, TA-nya itu sebenarnya AHP itu bisa dihitung Pak Excel gitu. Cuman kan kelamaan ya, masa zaman sekarang. Nah, sama dosennya, coba kamu buat program dari program terserah atau apa untuk hitung AHP. Bahkan teknik kelautan sekarang gitu. Jadi iya benar, sebenarnya cuman bisa dibilang nggak cuman juga sih. Yang dibutuhkan ya gitu, nggak harus jago coding untuk masuk ya. Tapi ketika udah masuk, ya kamu harus coding gitu. Ya belajar di situ. Nggak usah takut sih. Lalu itu kayak SMK aja bisa kok di informatika, masa yang anak kuliah nggak bisa kayak gitu. Dan yang paling penting juga bahasa Inggris sih. Biasa kan tutorial di YouTube dimanapun kan pakai bahasa Inggris yang bagus-bagus biasanya.
Iya, terbiasa sama bahasa Inggris, terus tinggal ngikutin sama-sama. Itu sih, sabar error, ya udah. Tapi se error informatika kalau error tinggal dihapus kok. Maksudnya dihapus? Ya, ya yang kamu ketikin, kamu tinggal kalau kamu kimia misalnya buat percobaan diulang gagal, kamu harus diulang, beli lagi kan alatnya, cairannya. Iya. Tapi kalau informatika udah, kamu tinggal laptop aja sama internet lah, udah cukup. Tapi kan harus neliti ini yang salah yang mana, masa langsung dihapus semua gitu kan pusing juga. Ya diteliti ya, ini sama aja misalnya. Iya. Kamu kerjain fisika misalnya, jurusan fisika kerjain rumus panjang, kamu mau diteliti. Iya, ngecek mana yang salah yang mana, kok nggak sama gitu. Tuh sih. Akuntansi juga tuh gitu. Kenapa kok nggak balance nih? Ya nggak balance. Betul. Oke Mas, mau tanya tentang laptop nih. Laptopnya anak informatika minimal harus Core i berapa, atau misalnya ada merek tertentu nggak yang harus dipakai? Terus mulai tahun berapa tuh pakai laptop? Apa ITS nyediain laptop di kelas gitu? Enggak, ITS gak nyediain laptop, tapi ITS nyediain komputer. Oh iya, itu maksudku. Senangku itu Core i3 lah, Core i5 sih. Paling enak sih Core i5. RAM itu kalau bisa di atas 4 GB ya. RAM di atas 4 GB. Udah sih paling itu. Pokoknya Core i5, RAM di atas 4 GB. Kalau udah terasa sih kayak gitu. Tapi kalau kamu udah masuk ke artificial intelligence, itu kalau bisa RAM-nya 8 GB. Kalau bisa Core i7, terus ada yang namanya VGA kayak gitu-gitu, itu agak mahal sih. Tapi kalau kamu ada budget 15 juta, kalau buat beli PC udah overkill sih. Dalam artian udah sangat cukup. Tapi asal tahu aja gitu kan, dulu aku waktu pertama kali masuk informatika itu aku pakai laptop budget 3 juta. Nggak sampai Core i3, terus RAM-nya cuma 2 GB gitu kan. Wah, laptop kentang banget lah. Tapi bisa. Bekas SMA kan, itu bisa kok. Karena awal-awal itu cuma Word, presentasi gitu. Ya logika, presentasi, terus paling ngoding sederhana. Bisa buat kalkulator sederhana. Gitu. Tapi kalau misalnya butuh, informatika nyiapin komputer, jadi kamu bisa pakai komputer itu kok. Dan labnya kan itu tadi terbuka 4 jam ya, selama nggak dipakai labnya, kamu bisa pakai komputernya. Jadi komputer itu sebenarnya nggak jadi penghalang ya. Kalau dulu offline ya mau nggak mau memang agak butuh. Ya 3 juta cukup sih kalau untuk semester 1-2. Oke. Nanti pas offline bisa pakai PC-nya di lab. Oke Mas, berarti komputer nggak jadi penghalang buat anak yang mau masuk jurusan informatika. Nah, kalau kuliahnya tuh belajar apa aja sih Mas, kalau boleh tahu? Itu bakal banyak matematika sih. Ada kalkulus, ada matematika informatika, ada komputasi numerik, ada matematika diskrit, ada apa lagi ya? Ada probabilitas, statistik, propstat, terus ada yang namanya apa lagi ya? Aku lupa sama. Matematika kebanyakan matematika sih, kebanyakan matematika. Matematika kita hampir sama lah Mas ya. Aku juga ada analisa numerik, ada probabilitas, juga belajar diskrit. Terus yang ini, yang dari mirip matematika. Yang dari informatikanya itu apa aja pelajarannya? Yang susah? Kalau dari informatikanya, ini besar pemrograman. Kamu diajarin ngoding dari dasar. Jadi gimana? Biasanya itu print the word gitu doang sih. Kayak ngeprint di konsol, tau konsol nggak? Terminal. Jadi kamu misal jalanin program, klik program. Kalau di Windows biasanya .exe ya. Apa? .exe? Jadi ketika kamu ngeklik tuh halaman .exe,
.exe. Kan biasanya kalau aplikasi kan belakangnya .exe kan. Itu ketika mau klik itu nanti muncul gitu tulisan halo gitu doang sih. Pertama kali mesti gitu. Terus kedua kamu masukin angka misal 10 spasi 20, ntar hasilnya 10 kali 20 berapa? 200. Udah doang. Itu dasar pemrograman. Terus nanti ada lagi namanya struktur data. Struktur data itu agak lebih kompleks sih, dalam artian gimana dikasihnya. Jadi data itu akan kamu atur. Kan namanya juga kenapa? Gambaran umumnya aja. Kayak pelajarannya kayak gimana? Ada data, ya kan? Gimana kamu struktur biar datanya itu gampang untuk diolah. Urut. Aku belajar itu di aplikasi, aku lupa namanya. Ada sistem digital, ya? Solo Learn, aku belajar itu di Solo Learn. Aplikasi di HP. Ya, bisa. Bisa belajar di situ juga bisa. Gampang nggak? Aku harus lihat belakangnya dulu baru jawab pertanyaan. Lumayan. Boleh lah. Gak apa-apa. Kalau aku kan beberapa kali ngerjain project kan. Dalam pekerjaan pun kita terbiasa nyontek kok. Iya lah mas. Project apa? Informatika itu kayak nyontek itu nggak apa-apa. Ya kan kita nggak bakal hafal semua kan. Makanya itu ada Aku setuju. Nggak perlu ada buku, kenapa harus di otak semua gitu. Tapi kan harus paham dasarannya, kayak konsepannya itu yang penting. Tapi soalnya yang susah. Iya, I believe. Oh iya mas, ngomong-ngomong tentang proyek nih, Mas Azam pernah ikut proyek apa dan kayak gimana tuh modelan proyeknya? Apa sekarang lagi berproyek? Iya, lagi berproyek juga. Maaf ganggu, sibuk nih kayaknya. Oh iya, macam sih. Nggak sekarang juga. Kerjain biasanya malu. Proyek macam-macam sih. Mulai dari yang pertama itu gratis. Ya sekadar bantuin doang. Kayak gitu kan. Sampai yang berbayar kan. Mungkin beberapa proyek yang terbaru aja kali ya. Iya. Proyek yang paling susah kalau bisa mas, yang Mas Azam pernah ngerjain? Yang paling susah itu yang kemarin. Apa? ITS kan ngadain yang ujian TOEFL online. Iya. Sama ujian masuk maba. Masuk apa? Nah, jadi maba yang jalur mandiri itu ada ujiannya. Iya. Nah, itu kemarin awalnya dulu itu cuma disuruh bantuin sih. Jadi bukan project sih modelnya. Atau itu bisa dibilang ya project lah, tapi project. Ini susah sih karena apa ya? Misal kayak gini, kita udah nyediain tolong Windows 10 ya. Tapi ada aja orang yang saya punya cuma Windows 7, saya punya Windows XP. Bayangin coba zaman sekarang tahun 2020 masih pakai Windows XP dulu. Ya itu kenyataan gitu kan, ya gimana lagi gitu. Itu bukan yang SKM ITS, itu yang buat TOEFL kan macam. Saya nggak punya laptop mas, bagaimana ujian? Lagi play, pasti ya gimana gitu loh. Kita udah kasih syarat ujian itu pakai laptop, tapi saya nggak punya laptop pas gimana ya? Ya saya nggak bisa jawab kan ya, mohon maaf pak, silakan berkoordinasi dengan OPT bahasanya gitu. Terus soal listening juga kemarin tuh sempat bagi yang internetnya nggak stabil itu listriknya kepotong gitu loh. Jadi kalau yang internet stabil ya udah listriknya kan udah kayak biasa. Tapi kalau yang internetnya nggak stabil kepotong di tengah, kalau udah kepotong ke tengah kan ya namanya juga listriknya cuma bisa sekali ya. Iya nggak maksimal. Iya aduh susah juga. Makanya itu sih akhirnya kita upacarai
walaupun internetnya lemot masih bisa. Itu sih tandanya emang kayak gitu. Karena nggak semua ideal kan. Kalau semuanya ada ketika kalau ingat misal TOEFL yang apa sih yang resmi itu kan tetap datang ke kantornya kan, ke British Council atau ke itu, tapi pakai komputernya mereka. Itu kenapa kok kayak gitu? Biar internetnya itu stabil. Kalau di rumah masing-masing ada di desa, ada di mana kan. Itu sih menurutku yang agak susah. Terus kan lumayan banyak ya kemarin yang pakai sekitar 6.000-an, 6.700-an orang sih, nggak sampai 10.000. Jadi itu ya, gimana biar kita bisa aplikasi kita kuat gitu loh dipakai sama si orang kayak gitu sih. Oke. Paling itu sih mungkin yang agak gedean. Oke. Kalau project mau tahu dong Mas, paling banyak kerjaan project itu udah berapa Mas Azam? Paling besar pendapatannya dapat berapa? Kayaknya ini anak-anak informatika sering proyek kan nih. 2 digit lah. Sumpah? 2 digit? Demi apa? Iya, tapi seorang mahasiswa menghasilkan 2 digit itu lumayan Mas. Alhamdulillah. Iya lumayan buat bayar UKT ya. Iya. UKT berapa semester? Oh, oke. Mau tanya lagi nih. Mas Azam selama kuliah di ITS itu ikut kegiatan apa aja biasanya, kayak mungkin lomba-lomba, organisasi gitu. Tahun keempat. Kegiatan biasa ya. Kayak himpunan ya, lembaga dakwah jurusan, JMI gitu kan. Ya, pelatihan LKMM, terus LKMW. Tapi yang patut aku syukur kuliah itu ada 2. Ya, pertama waktu sekitar Agustus 2019 tahun kemarin, alhamdulillah waktu itu namanya Tokopedia di itu di kelas ya 100 orang, cuman kepilih 39 orang untuk ikut ke quarternya Tokopedia di Topper, pelatihan 1 minggu full. Ya 1 minggu. Terus habis itu diikuti sama ton. Nah, timku itu timnya jago-jago. Satu itu dari UGM, dari ITB. Nah, kelas semua sih. Sebenarnya itu acara untuk anak 16. Cuman aku nekat aja daftar 17 gitu kan. Ternyata dibolehin gitu kan. Kalau aku nggak nekat, itu ya harus nunggu Agustus 2020 kemarin ini. Kan karena corona, jadi kayak ya untung banget lah. Berawal dari nekat, lulus, terus habis itu dapat yang bagus, juga dapat kesempatan juara 1. Wih, selamat. Ini berapa ya? 30. Hah? 3. Lumayan lah. Ya, selain itu juga dapat kenapa? Lumayan. Tapi duitnya nggak bakal cair, dia belum cair. Sebelum aku intern di wajibin intern loh. Kalau yang lain internship harus daftar, kalau kita malah diwajib. Ya bersyukur juga lah free pass kayak gitu. Sampai sekarang masih belum intern sih, karena ya Februari kemarin masih ada ada corona, terus aku rencana tahun depan sih mas. Terus yang kedua, nah setelah dari Tokopedia kan Agustus selesai, Oktober itu TSI pendaftaran. Oke, jadi program Jepang itu programming gitu. Jadinya aku daftar
gitu kan, karena sekian lama basicnya itu tentang sustainable development, terus apalah gitu, yang mana itu aku nggak banget gitu, aku nggak tahu soal sustainable SDGs itu apa aja gitu kan, terus tentang MUN apalagi kan, model United Nation gitu aku kan kurang tahu. Waktu itu tentang programmer ya udah aku daftar. Seleksi kebetulan aku ada teman juga yang kuliah di Jepang. Waktu seleksinya itu disuruh menyelesaikan masalah yang ada di Jepang. Nah, karena ada teman gue di Jepang, aku minta tuh, bisa nggak sih aku tanya-tanya masalah di sana. Ternyata sama dia dibuatin grup gitu kan, sama mahasiswa Jepang, temennya dia. Aku kagok banget tuh, kayak biasanya kan ngechat pakai bahasa Indonesia atau itu pakai bahasa Jawa gitu. Mau nggak mau kepaksa ngechat di grup pakai bahasa Inggris, dan itu kayak aneh banget gitu loh. Tapi untungnya ngechat kan, masih bisa lihat Google Translate dulu lah, bener nggak nih gitu kan. Udah ngecek, habis itu dapatlah sebuah problem. Waktu itu tentang apa ya, aku agak lupa, tentang e-commerce gitulah di Jepang itu gimana gitu. Nah, habis itu presentasi, ada jurinya itu alumni ITS yang kerja di Gojek, kalau nggak jadi product manager atau nggak salah. Dan itu waktu presentasi itu kayak dikritik gitu loh, idemu nih nggak mungkin, idemu tuh nggak mungkin diaplikasiin, terlalu muluk lah apa pokoknya waduh kayak nggak lolos nih. Tapi ya udah pasrah kan, udah stage di terakhir tuh presentasi. Ternyata pas pengumuman itu lulus dan dapat beasiswa 80.000 yen, kalau disetarain sekitar 12 jutaan kalau nggak salah. Nah ya udah, akhirnya mantap, dia ada pengalaman pertama langsung ke Jepang gitu kan, dan nggak pakai biaya sendiri gitu kan waktu itu. Ya udah, habis itu dapatlah di sana, dan ya udah pengalaman gimana ya, kalau di negara orang kan emang beda ya sama negara sendiri gitu kan. Yang aku waktu itu masih musim dingin, aku kan dulu kuliah SMP kan di Malang, masih pede dalam artian malah di Malang yang gunung, aku pernah ke gunung juga kan, ke gunung nggak pakai jaket ya biasa. Ternyata di Jepang beda gitu. Terusnya ya siang-siang aja 11 derajat. Beda, nggak kayak Surabaya. Surabaya 30 derajat. Kalau di Jepang sekarang musim panas bisa sampai 38 derajat. Wah. Saking panas. Surabaya kalah. Ya, makanya di sana kan kadang panas banget, kadang adem banget kan. Emang beda kultur, dan banyak belajar sih. Oh ternyata kultur orang Jepang kayak gini ya. Hidup di sana kan beda banget ya. Maksudnya cuma 2 minggu sih emang. Cuman ketika di commute di sana MRT ya, nggak ada KRL ya. Iya. Kalau di Jakarta pakai KRL, kalau di sana MRT semua gitu. Dan cepat semua, asik lah, bersih gitu. Nah waktu naik kan aku ngamatin kan orang Jepang tuh ngapain sih gitu. Ya bener-bener fokus, sibuk sama diri sendiri gitu loh. Terus kadang kalau malam, kalau udah dunia malam, memang dunia malam Jepang sama Indonesia beda sih. Iya. Waktu itu juga nggak sengaja ke red zone, zona merahnya juga. Dan itu, wah gila, di sini kayak hal-hal kayak gini biasa ya. Di Indonesia kan sesuatu yang tabu. Di sana itu kayak normal gitu loh. Emang ya udah, emang ini daerahnya kayak gitu. Banyak belajar. Terus waktu workshop juga selama 2 minggu itu mau nggak mau kan ngomong bahasa Inggris ya. Betul, itu ada kita perwakilan Indonesia, ada Jepangnya, ada Vietnamnya, sama ada Korea. Orang Vietnam itu orang yang paling rame lah, cepat akrab banget. Kalau orang Jepang yang pemalu, tapi sebenarnya mereka baik. Tapi kalau orang Korea emang agak mungkin mendiam, tapi agak songong juga sih. Mungkin merasa ganteng kali ya. Emang ganteng sih, emang ganteng tinggi, putih, udah kayak apa ya, opa-opa idol gitu lah, kayak opa-opa gitu lah. Cuman dalam kemampuan ya ternyata mirip-mirip sih. Orang Vietnam malah lebih jago gitu. Orang Jepang aku nggak tahu, mungkin kurikulumnya beda atau gimana. Mereka untuk apa ya, kemampuan itu aku nggak tahu, mungkin kebetulan orang yang ikut aja kali ya, aku nggak tahu. Cuman kalau kayak kemampuan ya standar sih, kayak sama aja kayak kita gitu. Jadi kalau untuk IT
IT ya, aku malah mikir ya sebenarnya kita nggak kalah loh kalau mau nyari kerjaan di luar itu kita nggak kalah. Cuman mungkin bahasa Inggris kita aja yang kalah sama orang Vietnam. Orang Vietnam tuh Inggrisnya lumayan lancar sih. Jadi untuk teknologi yang dipakai pun sama kok Indonesia sama orang luar gitu. Cuman, nah di situ aku kayak merasa oke, berarti kalau ingin bersaing itu ya udah kita belajar aja kayak biasanya gitu, nggak usah perlu insecure terlalu banget lah, karena emang kemampuan kita juga sama kok, apa yang dipelajari juga sama gitu. Cuman bedanya ya kita pede atau enggak gitu aja. Orang sana pede-pede sih, walaupun ternyata waktu tak suruh ngoding pun nggak bisa, mereka pede kok buat ngomong. Oke. Baru tahu juga nih kayak gini. Aku pikir ya kita ketinggalan, ternyata enggak juga. Kalau untuk IT enggak sih menurutku, kayak sama aja. Oke, makasih Mas Azam. Mas mau tanya nih tentang kan informatika sudah lama berdiri, teknik informatika ITS. Pasti udah ada alumninya kan? Boleh tahu nggak kebanyakan alumninya teknik informatika tuh kerjanya di mana aja ya Mas? Nah, untuk soal alumni emang aku kurang tahu ya. Tapi aku taunya sih circle terdekatku aja kali ya. Oke. Angkatan 16, angkatan 15. Yang pernah jadi asdosku, yang pernah berinteraksi lah. Itu rata-rata ya startup sih. Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Grab. Itu kalau nggak gitu ke Accenture, kalau nggak gitu ke ini Genius tuh banyak tuh, Genius tuh. Iya. Genius BTPN tuh. Iya. Terus kemana lagi ya? Itu sih kebanyakan bukan teman-teman juga ya. Kakak kelas yang dekat sama aku tuh rata-rata kesana gitu. Oh, ada satu sih yang unik, kemarin baru nikah juga. Dia anak 15. Dia tuh kerjanya work from home cuy. Jadi waktu tahun ketiga nggak salah dia dapat job dari Australia. Per jam itu berapa ya? Per jam itu $8. Atau dirupiahin berapa gitu? 120. Ya, dan sehari dia kerja 8 jam. Terus kali 30. Ya udah itu gajinya dia, belum tunjangan ya kan. Wow. Padahal itu kerjanya dari rumah. Dia nggak ke kantor. Tapi ya, itu waktu intern ya, waktu project ya. Saya nggak tahu kalau udah full time berapa, pasti lebih bisa. Jadi kadang apa enakan kalau nyari gaji, kayaknya enakan kerja di luar gitu. Kerja di luar tapi from home. Tapi ternyata ada minusnya sih. Kenapa? Luar itu luar negeri maksudnya? Luar negeri, misalnya kita dapat klien dari perusahaan Australia, mereka kan bayarnya pakai dolar kan. Bagi mereka $8 itu udah underrated gitu loh, di bawah rata-rata. Tapi kan kita hidupnya pakai kurs rupiah. Jadi win-win solution sih menurutku. Kayak gitu. Itu sih salah satu. Kalau yang lain standar ya, kerja di startup, unicorn, kalau nggak gitu di BUMN, kalau nggak gitu ya di perusahaan company biasa. Ada juga, ada beberapa yang ngediriin perusahaan juga. Terus yang paling unik ya ini sih, dia kerja di rumah ya. Oke Mas Azam, udah nemenin 40 menit bareng aku. Makasih banyak buat informasinya, itu banyak banget dan menginspirasi jelas Mas Azam. Kayak duanya, please. Mas Azam itu nggak ada dekat di situ tadi. Mas Azam, makasih banyak ya udah mau nemenin aku. Maaf ngerepotin. Mas mau ini ya? Ada urusan ya? Oke Mas. Bantu banget, gila. Aku baru tahu kalau mahasiswa yang bilang kalau diri kita itu sama, kalau sama dibandingin sama orang luar negeri. Kalau biasanya kan aku ikut-ikut gitu kan, dosen yang ngomongnya kita tuh sama aja kayak ya iya pak kayak mau nyemangatin gitu doang kan. Tapi kalau seorang mahasiswa itu kayak sesama itu jadi kayak lebih percaya gitu loh Mas, tahu nggak sih? Orang Jepang itu
juga malesan kok. Oh iya? Sumpah? Iya, jadi saya bayangin orang itu selalu baca nggak cuma ketika aku perhatiin di line di MRT mereka buka apa sih? Mereka nge-game, mereka nonton film, nonton K-pop, K-pop. nonton Korea. Apa sih? Blackpink loh. Ya udah sih, emang seleranya sama. Cuman ya mungkin mereka ada yang pinter, kelihatan pinter gitu aja. Jadi emang Indonesia itu ini beberapa kakak saya juga kuliah di Oxford juga lagi master sekarang. Dia itu menyatakan bahwa Indonesia itu sindrom nggak pede, rendah diri. Ya nggak pedenya itu tinggi banget. Nah, kenapa? Padahal sebenarnya kualitasnya ya nggak kalah gitu. Oke, aku jadi semangat sekarang. Makasih Mas Azam, makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.